Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo optimis lahan ibu kota baru yang berada di kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasar Utara di Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi kawasan hijau yang penuh dengan oksigen. Kawasan inti dari ibu kota baru nanti akan ditata sedemikian rupa menjadi kawasan hijau dan penuh dengan oksigen. Tidak akan ada polusi dan juga limbah di kawasan ibu kota tersebut. Lokasi calon ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara ini berkontur berbukit-bukit karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256.000 hektar. Dengan kawasan inti seluas 56.000 hektar, nantinya ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster. Di antaranya adalah klaster pemerintahan seluas 5.600 hektar, klaster kesehatan, klaster pendidikan, serta klaster riset dan teknologi. Kawasan inti dari ibu kota baru di Kabupaten Penajam Pasar Utara berada di kawasan Sepaku, yang lokasinya tidak jauh dari kota Balikpapan yang merupakan gerbang utama menuju kawasan ibu kota baru. Nantinya kawasan Sepaku akan dikoneksikan dengan Balikpapan melalui jalur tol yang akan dibangun pada 2021 mendatang. Tol yang akan menghubungkan antara kota Balikpapan dan ibu kota baru nanti rencananya berjarak hanya sekitar 30 menit dari kawasan ibu kota baru. Jalan tol ini akan terbentang sepanjang 30 km menghubungkan kota Balikpapan dengan kawasan inti ibu kota negara baru di kawasan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Jalan tol ini akan menjadi jalan tol kedua yang berada di Pulau Kalimantan setelah jalan tol Balikpapan Samarinda sepanjang 99,2 km. Keberadaan jalan tol sepanjang 30 km itu nantinya juga akan menjadi akses pendukung utama menuju kawasan ibu kota negara baru dan juga menjadi jalan akses darat kedua selain jembatan Pulau Balang yang sudah dibangun pada 2020 ini. Selain daripada itu, kawasan inti dari ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara ini akan menghadap langsung ke kawasan Teluk Balikpapan. Kawasan ini akan mempercantik kawasan ibu kota baru nantinya. Selain daripada itu, Presiden Jokowi pun optimis konservasi lingkungan akan menjadi daya tarik ibu kota baru. Di kawasan ibu kota baru nantinya akan dikembangkan kawasan yang lebih hijau lagi dengan menanam jutaan bibit nursery di lahan seluas 100 hektar. Bibit mangrove juga akan dipersiapkan guna memperbaiki lingkungan karena sudah banyak yang rusak. Selain daripada itu, yang akan menjadi daya tarik dari lokasi ibu kota baru ini akan ada kawasan konservasi bekantan, yaitu hewan khas Kalimantan. Selain itu, Presiden juga menargetkan pembibitan sejumlah pohon baik yang cepat tumbuh maupun pohon-pohon asli di kawasan seluas 100 hektar tersebut. Sejauh mata memandang, perbukitan berwarna kecoklatan dengan sedikit warna hijau rerumputan nampak di salah satu wilayah di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Di lokasi inilah titik pusat ibu kota baru akan berdiri. Presiden Joko Widodo mengumumkan dataran tinggi di puncak Bukit Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara sebagai titik lokasi pembangunan Istana Negara yang baru. Yang menjadi bagian dari keberadaan ibu kota baru, kompleks pemerintahan pun akan dibangun di kawasan sekitarnya. Jokowi mengatakan saat ini pemerintah sedang memproses pembentukan kawasan inti dari ibu kota negara seluas 250.000 hektar. Konsep ibu kota tersebut diputuskan menjadi kawasan City Manager. Lokasi ibu kota baru secara keseluruhan dinilai sangat mendukung sekali untuk sebuah kota yang berkonsep Smart City, Complex City, kemudian Green City.
Pembangunan ibu kota pun akan dibangun dalam bentuk klaster. Presiden Jokowi menargetkan klaster pemerintahan akan dibangun pertama kali yang dapat selesai pada awal 2024 mendatang. Klaster pemerintahan seperti Istana Kepresidenan, kantor kementerian, dan gedung pemerintahan, lahan yang disiapkan untuk membangun klaster ini seluas 5.600 hektar. Pembangunan klaster dilakukan secara paralel dengan membangun transportasi umum, pembangunan air baku, dan instalasi listrik di ibu kota baru tersebut. Termasuk nanti BUMN dan kawasan bisnis dan semi bisnisnya, sehingga nanti juga akan dikerjakan secara paralel. Tak hanya klaster pemerintahan, secara paralel juga akan dibangun klaster kesehatan, pendidikan, riset inovasi, serta pusat keuangan. Kepala Bappenas mengatakan nantinya ibu kota baru akan berbentuk provinsi yang memiliki luas keseluruhan 256.000 hektar. Pembentukan provinsi otonomi yang baru akan dikecualikan dari peraturan perundang-undangan mengenai provinsi baru yang saat ini berlaku. Undang-undang pemindahan ibu kota negara sangat menentukan dimulainya pembangunan konstruksi wilayah yang akan dijadikan lahan ibu kota baru nantinya. Selain undang-undang, payung hukum akan diselesaikan dalam peraturan presiden pemindahan ibu kota negara baru. Peraturan presiden tersebut akan mengatur pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara. Berdasarkan bahan paparan gagasan rencana dan kriteria desain ibu kota baru akan dibangun lapangan dan monumen Pancasila. Lapangan dan monumen Pancasila itu didesain menggambarkan visualisasi gagasan kota sebagai simbol identitas bangsa. Secara sekilas bentuk lapangan monumen Pancasila itu menyerupai bentuk pentagram. Dalam penjelasannya, lapangan dan monumen Pancasila merupakan sketsa penerapan konsep Pancasila yang mencerminkan identitas bangsa. Ibu kota baru juga dipastikan akan memiliki infrastruktur perkeretaapian yang lengkap untuk menunjang mobilitas penduduknya nanti. Hal itu tergambar dalam bahan paparan gagasan rencana dan kriteria desain ibu kota negara baru. Menteri Perhubungan juga mengungkapkan nantinya di ibu kota baru akan dibangun Mass Rapid Transit atau MRT seperti di Jakarta. Namun pembangunannya akan dilakukan seiring perkembangan ibu kota baru. Ibu kota baru didesain sebagai kota yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut dilakukan agar ibu kota baru nantinya menjadi kota cerdas dan modern. Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa dalam mengusung konsep modern, smart and green city, memakai energi baru terbarukan tidak tergantung pada energi fosil. Presiden Jokowi mengungkapkan nantinya pembiayaan pembangunan ibu kota baru tak hanya ditanggung APBN, melainkan pula mendorong partisipasi perusahaan swasta maupun BUMN. Hal itu dilakukan agar APBN tidak terbebani untuk pembangunan ibu kota baru tersebut. Desain terpilih yaitu Nagara Rimba Nusa dirancang dengan mempertimbangkan identitas kebangsaan, berkelanjutan kota, dan futuristik untuk generasi mendatang. Dalam rancangan tersebut, identitas kebangsaan diwujudkan dalam ikon-ikon bangunan seperti Danau Pancasila dengan memiliki bangunan di sekitarnya yang mencerminkan 5 sila Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika Plaza. Sila kesatuan berupa Kompleks Religi Nasional, sila kedua berupa Museum Peradaban Indonesia, sila ketiga berupa Monumen Persatuan Indonesia, sila keempat berupa Plaza Demokrasi, dan sila kelima berupa Transit dan Pasar Rakyat. Elemen trias politika juga diwadahi dengan membuat aksis pemerintahan yang sejajar yakni legislatif dan yudikatif. Di sebelah kiri dan kanan istana, serta istana negara yang di tengah merangkul legislatif dan yudikatif. Selain itu, rancangan desain juga terdapat patung Adi Budaya, Galeri Nasional, Istana Negara, Beranda Astana Anyar, serta kantor staf presiden yang berada di samping Istana Negara. Konsep pemukiman dirancang untuk hidup kompak, berkelanjutan, nyaman, aman, humanis, serta selaras dengan alam. Keseimbangan dan keberlanjutan alam juga tergantung dalam konsep desain adanya hutan bakau, hutan botani, hutan restorasi,
hutan lindung, hutan biomas, hutan alga, hutan mangrove, ekowisata hujan tropis, serta ekowisata orangutan. Negara Rimba Nusa juga adalah konsep desain modern dengan memiliki klaster-klaster area terpisah yang mencirikan kota modern, yakni kota teknologi, kota kreativitas dan inovasi, kota olahraga, kota teknologi pangan, kota riset energi hijau, dan kota riset hujan tropis.